Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Kamil, NIT 240232677. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal tersebut. Nah, penasaran? Cek itu. Ini adalah soal yang pertama. Lempeng dalam gambar di samping mempunyai W sama dengan 120 putaran per menit dan A sama dengan 132 radiatan per detik kuadrat. Titik OB sama dengan 38,1 mm dan OC sama dengan 25,4 mm. Buatlah gambar dengan ukuran penuh untuk lempeng dan tunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala berikut. Sama dengan 1 mm sama dengan 0,0120 meter per detik. Percepatan 1 mm sama dengan 0,0240 meter per detik. Tentukan secara grafis VCB dan ABAC dan ACAB. Oke, di sini nih kita bisa lihat di sini adalah kecepatan C per B. Bisa kita lihat di sini nih kecepatan sudutnya itu berlawanan arus jam. Jadi kita akan menentukan berapa sih yang ininya. Kita ikut yang B terlebih dahulu. Karena ini berlawanan arah, maka kita akan bikin garisnya ke sebelah kiri seperti ini. Nah, maka di sini akan mendapat garis percepatan VB-nya. Oke. Lalu kita akan mencari yang VC. Bisa kita lihat di sini, karena berlawanan arah, maka di sininya akan kita garis dari bawah ini. Berada di bawah sini. Ya. Seperti ini. Maka kan di sini kita disuruh untuk mau bikin garis, bikin gambar. Maka caranya kita akan bikin gambar terlebih dulu. Kita akan mau gambar seperti ini gambarnya. Kita garis ini ke sebelah kiri. Oke, ini adalah VB. Selanjutnya ini VC ya tadi. Lalu kita ikut yang arah VC tadi, ini ke arah bawah seperti ini. Nah, lalu kita sambung seperti ini. Maka ini akan jadi VCB. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang tentang selanjutnya itu, yang ini kan udah. Selanjutnya kita akan mencari yang percepatan AB. Nah, sebelum kita mencari sudut, maka kita terlebih dahulu kita perlu memasukkan rumus. Rumusnya yaitu A sama dengan A N kali A kali T. Ini adalah rumusnya untuk mencari itu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencari yang AB ini? Nah, karena ini berlawanan arah, kita akan mencarinya, kita garis di sini secara berlawanan arah seperti ini. Nah, ininya kita garis ke sini. Oke, berlawanan arah. Lalu ini kan seperti rumus, titiknya di sini. Maka kita akan menemukannya seperti ini. Nah, kita garis putus seperti ini. Maka sudah dapatlah garis AB. Disinilah garis AB berada. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari AC. Nah, untuk mencari AC ini, kita lihat yang seperti VC. Nah, ininya kita naikkan ke atas seperti ini. Kita garis ke atas di sini, karena dia berlawanan arah. Oke, kita garis. Karena mengikuti rumus, maka yang titik ini kita bisa beradakan di sini dia. Kita garis pas di sini. Nah, maka ininya akan pas ketemu di sini. Maka di sini dan ke sini itu adalah garis AC. Ya, dia ketemu, berarti sudah ketemu. Selanjutnya kita akan mencari AC dan B. Nah, karena diminta gambar, kita gambar di sini, gambar D ya. Ini gambar D di sini. Oke. Nah, kita ikut seperti gambar ini, tapi ini kita masukkan dia ke atas. Kita balikkan ini dia. Seperti ini. Oke. Kita balikkan dia menjadi ke atas. Ini adalah sudut AC tadi, yang ini sudut AC. Lalu kita gabungkan yang sudut tadi, yang sudut AB tadi. Yang sudut AB itu dia di sini. Nah,
Ya seperti ini, kita balikkan dulu ya. Kita balikkan di sini. Nah, ini adalah sudut AB. AB berada di sini. Terus sini kita buat garis putus-putus. Nah, maka disinilah dia sudut garis kecepatan ACB. Ya, seperti itu. Mudah bukan? Oke, soal yang kedua. Carilah titik pusat kecepatan sesar pada batang di bawah ini dengan ketentuan panjang batang 2 adalah 30 cm. Oke, soalnya ini yang seperti di soal tadi. Ini kita akan mencari ada berapa batang di sini. Di sini terdapat 4 batang ya teman-teman. Ini batang yang pertama itu dia di sini. Batang pertama. Terus di sini adalah batang yang kedua. Di sini batang ketiga dan di sini adalah batang keempat. Nah, sebelumnya kita cari dengan rumus terlebih dulu. Rumusnya yaitu N kurung C sini lah N kali 1 dibagi 2. Lalu sudah kita dapat N nya yaitu 4 dibagi 2 hasilnya 2 kali lagi 4 kali 1 sini bagi 2 tadi ya sudah kurung sama dengan di sini ada 6. Berarti di sini kita harus mencari 6 ya, ada 6 yang harus kita cari. Kita bikin garis lebih dulu teman-teman, kita bikin garis di sini. Berarti nanti kita harus mencari 6. Dan 6 yang harus kita cari. Nah, untuk mencarinya di sini tuh kita perlu membuat lingkaran dulu seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan kita. Berarti di sini adalah 1 2 3 dan 4 sama seperti berapa jumlah batang. Nah, kita akan mencarinya. Nah, cara pertama itu yaitu kita perlu mencarinya seperti ini. Caranya dari sini ke sini, dari sudut 1 ke 2 kita gini kan. Maka di sini akan ketemulah menjadi 1,2. Di sini akan mendapat 1,2. Lalu di sininya bisa kita gini lagi. Nah, maka di sini akan terdapat 2,3 seperti itu. Nah, lalu yang di sini kita taruh di sini. Ya, kita beginikan. Nah, maka akan mendapat di sini 3,4. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini dia garis sama lurus di sini sejajar, maka kita bisa di sini kita bisa tarik lurus seperti ini. Nah, di sini kita tarik lurus ke atas, maka dia akan mendapat 1,1/4. Maka di sini dapat nih, kita tarik sama seperti ini. Maka dia akan dapat di sini tuh 1,4. Nah, seperti itu. Oke, kita buat tabel di sini. 1/2 ada. Lalu di sini 1/3 belum. Di sini 1,4. Sini 2,3 sudah. Oke, kita cari lagi di situ 3,4 ya, 4 di sini. Lalu kita masih kurang 1,3 di sini dan kita masih kurang 2,4. Maka kita bisa lihat di sini 1,4 itu kita tarik lurus di sini. Nah, di sini kita tarik lurus. Maka di sini dia nanti akan ketemu sama titik di sini. Nah, ini kita tarik lurus begini, maka nanti dia akan ketemu begini. Nah, kita anggap begini ya. Dia ketemu di sini. Nah, maka akan ketemulah di sini nanti titiknya di sini akan menjadi 1,3. Nah, titik itu sama seperti ini. Nanti kita beginikan. Nih. Oke. Ini 4,2 dan ini 1,3 garis lurus. Ini tadi ya 1,3 garis lurus. Lalu kita akan mencari yang 2,4 ya. 2,4 berarti dia ke samping. Nah, seperti ini. Ini kan 4 dia tetap nih. 4 dia tetap. Berarti kita tinggal tarik seperti ini. Nah, kita tinggal tarik di sini panjang. Nah, nanti di sini dia akan nembus teman-teman. Nah, di sini dia akan nggak lurus. Kita tinggal tarik lurus ke atas. Nah, berarti titiknya di sini, di sekitar sini, di sini, maka di sinilah adalah 2,4. Di sinilah 2,4-nya. 2,4-nya sini 2,4. Berarti begitu teman-teman. 1/2 ini 1,2, 1,3 di sini 1,3, 1,4. Lalu ada 2,3 di sini. Lalu yang 2,4 dan 3,4. Ya, seperti itu. Mudah bukan? Soal yang ketiga. Untuk suatu mekanisme pemikul Scott dalam gambar di bawah ini, jika diketahui R sama dengan 250 mm, 0 sama dengan 60 kuadrat dan kecepatan putar engkolnya sama dengan 180 putaran per menit.
Tentukan kecepatan dalam meter per detik dan percepatan peluncur dalam meter per detik kuadrat. Oke, ini adalah soal selanjutnya. Diketahui R 210 mm, 60 derajat, N 110 rpm. Dan V berapa m per s, dan ini adalah A-nya berapa m per s. Nah, di sini 250 mm harus kita ubah ke meter ya teman-teman. Jadi kalau kita ubah 250 ke meter ini berarti 0,25 meter. Nah, seperti itu. Ya, sekarang baru kita kerjakan, jawab. Oke, cara pengerjaannya itu kita pakai rumus dulu teman-teman. V sama dengan R kali W sin 0. Nah, karena yang W-nya ini belum diketahui, jadi kita cari terlebih dulu teman-teman. Kita cari W-nya dulu. W-nya kita cari terlebih dahulu. Kita pakai rumus ya. V kali 2 N per N dengan 2 V sudah diketahui ininya 180, maka hasilnya itu 1131,42 radian per meter. Nah, lalu kita lanjut 1131,42 ini tadi. Ini di sini kita bagi menjadi 60. Berarti hasilnya itu 181,8571 radian per second. Ini meter dan ini adalah radian per second ya teman-teman. Nah, sekarang barulah kita kerjakan, barulah kita masukin yang dari tadi rumusnya. Kita lanjut sama dengan V sama dengan 0,25 dikali tadi 18,8571 ini kali sin 60. Nah, maka kita nanti akan mendapatkan nilai percepatannya itu 4,08269 meter per second. Ini adalah nilai percepatan. Nah, sekarang kita akan mencari yang kecepatan, teman-teman. Yang kecepatan itu kita menggunakan rumus dulu. Rumusnya yaitu R dikali W kuadrat. Lalu kita pakai cos ya. Pakai cos. Nah, kalau kita masukin berapa yang tadi ini? Ya, 0,25. Masukin tadi 18,8571 kuadrat. Terus kita masukin ini adalah cos. Cosnya itu 60 ya, seperti ini ya, cosnya 60. Lalu setelah kita cari hasilnya, maka hasilnya menjadi 44,4487 meter per second kuadrat. Ya, ini adalah kecepatan. Ini kecepatan seperti itu. Soal yang keempat, sebuah mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat. Panjang batang 2 sama dengan 100 mm, panjang batang 3 sama dengan 300 mm, panjang langkah sama dengan 100 mm, dan bandingkan waktu kerja dan waktu balik sama dengan 1,2:1. Tentukan V kerja dan V balik dalam meter per detik. Poin sama dengan 30%. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ini. Sudah kita ketahui yang soal selanjutnya panjang batang 2 itu 100 mm, panjang batang 3 itu 300 mm, terus panjang langkah 100 mm, waktu kerja dibagi waktu balik 1,2 dibagi 1. Terus ini ditanya V kerja meter per second dan V balik meter per second. Nah, oke, sekarang kita tinggal jawab. Kita jawab saja. Ini adalah kita pakai rumus teman-teman. Rumusnya itu V sama dengan V per langkah per T. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, namun sebelum itu, ini kan T-nya ini belum kita ketahui. Nah, kita akan cari terlebih dulu T-nya itu berapa. Maka kita dengan cara Q1 dibagi Q2. Lalu ini dikali. Ini ada 1,2 per 1 sama dengan Q1 sama dengan 1,2 Q2. Oke, selanjutnya Q1 ditambah Q2. Q1 tambah Q2 itu sesuai yang lingkaran tadi, berarti terdapat itu 360 derajat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita cari terlebih dahulu ya. Kita akan mencari ini ya. Berapa nanti hasil yang akan kita dapat. Oke, kita buat di sini. Kita buat 1,2 atau Q2
tambah Q2 sama dengan 360 derajat ya. Terus 2,2 Q2 sama dengan 360 derajat. Terus kita buat Q2 sama dengan 360 per di sini tuh 2,2. Lalu sama dengannya kita buat sini sama di bawah itu 163,64 derajat, yaitu waktu balik. Oke, kita lanjut Q1 sama dengan 360 ya, 360 derajat di sini. 360 derajat kurang Q2 terus sama dengan 360 derajat dikurang 163 ini ya, 0,64 derajat itu, maka hasilnya itu 196,36 waktu kerja. Nah, ini kita akan mencari T1. Makanya di sini tuh kita cari T1-nya. Maka T1-nya itu sama dengan kita masukin yang ini 196,36 ya di sini per sudut 360. Maka ini akan mendapatkan 0,54 second. Sedangkan T2 nya kita ambil yang 163 yang di atas ya, 163,64 per 360, maka itu nanti hasilnya sama dengan 0,45 second. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut di sini. Kita lanjut buat di sini, yaitu sesuai ini V kerja. Kita akan cari V kerja dulu. V kerja. Oke, kita baru menggunakan rumus yang ini ya, rumus di atas. Maka V kerja itu sama dengan langkah per T1 kan, sama dengan 100 mm, 0,54. Maka di sini sama dengan 185,18 mm per second. Ini kita ubah ke meter, maka dia 0,185 meter per second. Oke, ini untuk V kerjanya sudah dapat. Sekarang kita cari untuk V balik. V balik sama dengan langkah per T2. Langkahnya ini 100 nih, langkahnya 100 nih. Ini 100 mm per 0,45 ya, 0,45. Oke, dapat di sini tuh 2,22 mm per second. Ini adalah hasilnya. Tapi kita ubah ke meter, maka dia akan dapat 0,22 meter per second. Nah, kalau milimeter 2,2, kalau meter 0,2. Ini balik kerja. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah kan? Ya, mungkin itu sajalah yang bisa saya bantu tentang soal tersebut. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.